Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang pengolahan benih. Jadi saya lihat yang hadir 13 orang. Anda total berapa orang nih? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Oh, belum ada ketua kelas. Oke, Anda semester berapa ini? 6. Oh, udah mau KKN ya? Oke, ini kok masih sedikit sekali yang muncul ya? Baru setengahnya ini. Oke, saya tunggu 5 menit ya, habis itu kita langsung mulai.
Baik, kita mulai saja kuliahnya. Sudah 31 orang yang hadir. Saya coba absen dulu ya. Saya screenshot dulu. Oke. Oke, jadi kurang lebih 10 orang sudah hadir ya. Baik, kita mulai. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Dengar, Pak. Pak. Oke, jadi yang asumsi saya yang saya screenshot tadi yang hadir ya. Yang tidak hadir nanti menyusul. Saya akan melanjutkan kuliah minggu yang lalu tentang pengolahan benih. Jadi minggu yang lalu Anda sudah mendengarkan video yang saya kirim tentang proses pengolahan benih. Ya, kita coba melihat pada benih padi dan benih jagung. Dari topik yang saya jelaskan minggu yang lalu, barangkali ada yang mau ditanyakan dahulu. Ada yang mau ditanyakan dari topik yang saya berikan? Lihat PPT yang ada suara saya di situ. Belum didengarkan? Kalau sudah? Ya, bagaimana? Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Coba saya ingin melihat di videonya di-on-kan semua. Sebentar saja, kalau nanti jaringannya lambat, saya ingin lihat sebentar wajah Anda. Ada orangnya tidak itu? Yusri, mana Yusri? Yusri. Yuan, mana Yuan? Yusri, Yuan mana orangnya? Saya hadir, Pak. Yuan. Mana kameramu? Ini saya pakai HP, Pak, kameranya. Soalnya di laptop nggak bisa, rusak. Apa sudah tampil? Belum ada, baru suara saja. Bentar. Hana, mana Hana? Hadir, Pak. Oke. Yusri, 2 kali saya panggil nih Yusri ini. Sheila, Yusri, Sheila, sama siapa nih Rick ini? Belakangnya 68 ini siapa? Sama 24. Saya panggil sampai 5 enggak? Anda enggak menjawab. Saya anggap enggak masuk. Apa ini? Yusri? Yusri enggak hadir ya, Yusri ya. Anda enggak respon sama sekali. Yusri. Yusri Kiryas Sandi. Yang belakangnya 24 ini siapa namanya? Saya, Pak. Prasetyo, Pak. Prasetyo hadir ya. Oke, yang belakangnya 68 siapa? Rick siapa ini? Rika itu, Pak, sepertinya. Rika, mana Rika? Iya, hadir, Pak. Ada. Oke, Ada, hadir. Pak. Rika hadir ya. Jadi cuma 1 orang nggak hadir, namanya Yusri Irsa ya. Yusri Irsa tidak hadir ya.
Oke, kita mulai saja kuliahnya. Jadi untuk kuliah Anda bisa kalau mau memang jaringannya jelek mau di off-kan videonya silakan ya. Jadi saya hanya memastikan saya tidak ditinggal pergi ya, tidak tinggal tidur, saya ngoceh sendiri nanti di sini. Ya, Anda mau off-kan kalau terkendala jaringan silakan. Jadi kalau Anda tidak terkendala jaringan, sebaiknya videonya on. Ya, karena ya namanya kuliah, kalau bisa kita saling tatap muka begitu ya, meskipun hanya di layar kaca begini, paling tidak saling menghormati begitu ya. Jangan Anda dosennya semangat begini, mahasiswanya tidur gitu kan. Oke. Baik, kita mulai saja. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan tentang kuliah minggu yang lalu? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Baik, saya akan share screen ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja beberapa alat pengolahan benih. Ya. Sudah bisa melihat PPT saya? Sudah, Pak. Jadi beberapa hari yang lalu mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Zami ya, bahwa pengolahan benih itu dimulai dari penerimaan hasil panen ya, dari lapangan, kemudian ada ekstraksi, ada pengeringan, ada prapengolahan, ada pembersihan, ada pemilahan, ada pelakuan, ada pengeringan lagi, ada pengemasan, ya, sampai transportasi ya, dan pemindahan benih. Jadi dari sini Anda bisa membayangkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengolahan benih. Jadi kalau Anda mengolah benih tomat misalnya, ada proses ekstraksi, ya tentunya ada alat yang digunakan untuk mengeluarkan biji tomat itu dari daging buahnya. Kalau kita bicara pengeringan, dan di sini ada alat namanya dryer atau alat pengering benih. Bisa dengan menggunakan matahari, lantai jemur, atau menggunakan alat pengering benih. Alat pengering itu banyak ya, ada batch dryer, ada box dryer, ada continuous dryer, macam-macam ya. Kemudian ada alat pra pengolahan, kemudian ada alat pembersihan. Contohnya paling terkenal apa nih alat pembersihan? ASC, Pak. ASC. Nah, ASC ini asumsi saya Anda sudah paham ya tentang mekanisme kerja ASC. Sehingga tidak saya ulang lagi, karena itu sudah dijelaskan dalam dasar-dasar ilmu dan teknologi benih, Dastekben. Nah, nanti akan saya jelaskan alat pengolahan lainnya, yaitu alat pemilahan, kemudian seterusnya nanti minggu depan Pak Zamzami alat pelakuan atau pengemasan dan transportasi. Ya. Nah, dalam pengolahan ini, Anda melihat proses ini proses ideal ya. Intinya semakin panjang jalur pengolahannya, semakin banyak alat yang dibutuhkan. Semakin banyak alat yang dibutuhkan, energi yang digunakan juga semakin besar. Kalau semakin besar, tentunya biaya produksi juga semakin besar. Sehingga imbasnya adalah ke harga benih. Ya, ke harga benih. Jadi di lapangan, di pabrik benih ya, tidak harus semuanya ini diikuti.
Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 saja, ada yang 4 saja, ada yang 3 saja tahapnya ya. Jadi tidak semuanya ideal seperti ini. Karena terkait dengan harga benih. Ya, terkait dengan sasaran konsumen yang kita tuju. Anda tidak mungkin menjual sepatu Beli itu di pedalaman Afrika sana. Ya tidak akan laku. Ya. Anda buka toko sepatu misalnya Adidas gitu ya, di pedalaman Lewiliang begitu, mana ada yang beli gitu kan. Jadi harus realistis. Intinya semakin panjang jalur pengolahannya, biaya produksi semakin tinggi. Nah itu sudah banyak saya singgung di Dastekpen. Nah dalam proses pengolahan ini tentu ada loss, kehilangan hasil. Nah kehilangan hasil paling besar itu adalah di proses pengolahan ini, baik di saat pengeringan maupun di saat pembersihan. Jadi kalau kita terima benih kotor dari petani, calon benih ini ya, kotorannya semakin besar, ya loss-nya semakin besar. Nah kalau benih kadar airnya tinggi kita terima, calon benihnya, kemudian kita keringkan, loss-nya, kehilangan hasilnya juga semakin besar. Oleh karena itu ada istilah tabel apa? Ada yang masih ingat? Tabel apa yang biasa digunakan PT Pertani untuk membeli calon benih? Ada yang ingat tidak? Saya ingin ngetes saja nih, Anda dengarkan video saya atau tidak? Ada yang ingat? Oke, jadi ini saya bisa membaca, Anda hanya sekedar baca tanpa mengolah lagi. Dan memang kelemahan sistem daring ini adalah kesiapan Anda untuk kuliah. Ya. Dan saya khawatir nanti Anda lulus IPB ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang minim kalau Anda tidak cepat sadari itu. Dan saya harap mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung ya. Jadi Anda bisa paling tidak memegang atau pernah memegang alat pengolahan benih. Ya, kalau tidak, ya itu tadi, paling tidak Anda tahu bahwa ada alat-alat pengolahan benih. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kadar air yang diterima oleh perusahaan itu tinggi, ya tentu ada loss, ada kehilangan hasil, karena benih harus dikeringkan. Nah, sebagai PR Anda ya, PR Anda ini saya tanya begitu ya, nanti kuliah lagi saya minta di apa itu, Anda jelaskan, saya ambil sampling gitu ya. Kalau saya punya misalnya 1 ton benih padi gitu ya, coba dicatat semuanya itu. Nanti saya tanya, 1 ton benih padi, kadar airnya saat panen misalnya 20%. Ini bersih ya kan, 1 ton benih padi, kadar airnya 20%. Kemudian saya keringkan nih benihnya nih, saya jemur, entah pakai lantai jemur atau pakai dryer, sehingga mencapai kadar air 12%. Mencapai kadar air 12%. Nah pertanyaannya, yang 1 ton kemarin itu, yang saya keringkan tadi itu, sekarang bobotnya menjadi berapa ton atau berapa kilogram? Ya, coba nanti setelah kuliah ini, paling lambat jam 1 siang, Anda coba merespon pertanyaan saya ini di WA Group.
berapa persen, berapa kilogram. Ya, setelah kuliah ini ada waktu kira-kira lebih 1 jam untuk menghitung berapa loss-nya, kehilangan hasilnya akibat penurunan kadar air. Kurang dari 1 ton atau lebih dari 1 ton bobotnya? Berkurang, Pak. Iya, mesti berkurang. Kalau Anda jawab lebih, ya salah berarti kan. Nanti dikumpulkan jam 1 ya, sebagai absen saya juga. Anda sebutkan aja, sama, tidak masalah. Yang penting itu adalah kode absen pada hari ini, ya, di WA Group. Anda boleh mulai menjawab sekarang, tapi kalau Anda jawab sekarang, Anda tidak ikut kuliah saya nanti. Ya, setelah saya selesai kuliah, Anda serahkan itu jawaban di WA Group. Ya. Jadi mesti ada loss. Nanti pembersihan juga begitu, ada loss, pemilahan juga begitu. Ya. Nah, kalau misalnya perlakuan itu jarang ada loss, ya kan? Itu kadang-kadang malah nambah berat itu kalau misalnya perlakuannya pakai seed coating, pelapisan benih misalnya gitu ya. Tapi kalau hanya pelapisan benih tanpa coating ya dengan bahan kimia, kadang-kadang tidak signifikan itu pertambahan bobotnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi alat yang ingin saya kenalkan ke Anda setelah ASC, harapan saya ASC Anda sudah paham semuanya. Saya lanjutkan dengan alat yang disebut dengan indented cylinder atau silinder separator. Nah, kalau Anda nanti sempat ke Lewi Kopo, ke Darmaga sana, itu alatnya ada di pojok ruangan, fotonya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini namanya indented cylinder atau silinder separator. Ya. Alat ini sudah lama tidak digunakan ya karena nanti saya jelaskan ya sebabnya kenapa ya. Pertama akan saya jelaskan mekanisme kerjanya. Jadi alat ini memilah benih berdasarkan panjang atau pendeknya benih. Anda melihat ini silinder ya, yang tidur ini adalah silinder. Dan permukaannya ini tidak mulus. Ini karena fotonya dari jauh, kelihatan mulus, tapi dia memiliki cekungan-cekungan begitu. Jadi silindernya ini memiliki cekungan-cekungan kecil. Nah, mekanisme kerjanya, alat ini berputar begini ya. Silindernya berputar. Nah, karena di dalamnya ada cekungan, ya, ada cekungan di pinggir-pinggir silinder ini ada cekungan. Tentu benih yang ukurannya pendek, dia akan masuk ke cekungan. Nah, karena dia berputar, ya. Nah, benih yang ikut cekungan itu adalah benih yang pendek, yang patah segala macam ya, dia akan muter begini berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di tengah silinder ini ada bak penampungnya, panjang juga sepanjang silinder itu. Sehingga benih yang masuk ke cekungan itu karena dia berputar silindernya akan ditampung di bak penampungan ini. Sedangkan yang benih yang panjang-panjang dia tidak masuk cekungan. Sehingga pada saat silindernya berputar, dia akan tetap tinggal di bawah. Nah, sehingga terpisahkanlah antara benih yang ukurannya pendek dengan benih yang ukurannya panjang atau utuh. Ya. Sehingga ditampung nih, benih yang pendek-pendek ditampung ada pintunya sendiri, benih yang panjang-panjang ada pintunya sendiri di bagian bawahnya ini. Itulah mekanisme kerja alat yang disebut dengan silinder separator atau indented cylinder. Nah, bagian-bagian mana yang bisa diatur? Nah, kecepatan putar silinder ini bisa diatur. Ya, mau cepat, mau lambat, ya bisa diatur.
Kemudian juga kemiringan bak penampung ini bak penampungnya. Anda bisa melihat kursor saya enggak? Ya, ini bak penampung. Ini bisa diatur miring, bisa diatur tegak. Ya, bisa diatur miring, bisa diatur tegak. Kemudian kecepatan putar silinder ini juga bisa diatur berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang bisa diatur lagi adalah besar kecilnya hopper, tempat pemasukan benih. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, kalau saya mengatur kecepatan ini terlalu besar, akibatnya apa? Kecepatan putar silinder terlalu besar. Apa yang terjadi? Bannya berantakan, Pak. Iya, apa yang terjadi di sini, di bak penampung, yang diterima di bak penampung? Mungkin hasilnya tidak maksimal. Benih. Ya, coba Imam, apa Mam? Berantakan. Si Paternus, Iya. apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam bak mana penampungnya. Iya, Kalau berputarnya terlalu cepat nanti nggak ada yang masuk ke bak tampungnya dong. kalau terlalu lambat apa akibatnya? Ini kan gaya sentrifugal nih kan? Ya, Ya kan? Seperti Anda kalau punya air di wadah gitu, Anda puter-puter gitu, kadang-kadang airnya kan nggak tumpah kan? ya, Iya nggak? ya. Kalau mau terlalu lambat, jadi Tumpah. yang masuk terus jatuh lagi ke dalam itu dan nggak ada yang masuk ke bak tampungnya. Nah, betul. Ya, jadi kalau dia terlalu lambat, nggak ada tuh yang masuk. Begitu silindernya berputar begini, geser lagi ke bawah dia jatuh. Nggak ada lemparan ke atas ini. Tapi kalau terlalu cepat, apa akibatnya? Tidak hanya yang patah, yang utuh pun juga ikut terlempar ke atas. Masih nyampur di bak penampungnya ini. Ya, paham semuanya. Apalagi kalau kemiringan bak penampung ini terlalu miring ya, terlalu condong ke arah sana begitu ya, miring begitu. Sehingga diatur harus lebih tegak juga. Jadi di sini ada keseimbangan antara pengaturan kecepatan ini dan kemiringan bak penampungnya. Nah, itulah yang tersulit di alat ini. Karena apa? Anda lihat tadi di gambarnya tadi ya kan di sini. Ini kan. Ini kan tertutup besi nih kan, plat besi yang berputar begitu kan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam silinder ini. Yang bisa kita lihat adalah yang keluar dari pintu yang berasal dari bak penampung dan pintu yang keluar dari silinder. Nah, dari yang keluar ini kita bisa mengambil kesimpulan apakah kurang miring ataukah kecepatannya terlalu cepat ataukah terlalu lambat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini mekanisme kerja dari silinder separator. Mungkin di YouTube ada, coba Anda cari-cari silinder separator, POSIT atau seat silinder separator, ya. Coba dilihat di YouTube sana. Saya belum membuka ya, tapi kemungkinan ada. Ya, kemungkinan ada. Ada yang mau ditanyakan tentang mekanisme kerja dari silinder separator? Izin tanya Pak, Ya, silakan Mas. kalau yang di ASC itu kan ada saringannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda ya Pak. Nah kalau di silinder separator ini apakah punya bentuk dan ukuran yang berbeda? Soalnya kan mungkin kalau antara benih padi dan benih jagung ukuran dan bentuknya berbeda gitu. Oke, pertanyaan bagus. Siapa namanya nih Mas? Enggak. Yuan Pak. Yuan. Iya Yuan. Oke, bagus Mas. Nah ini sengaja saya pancing ini
betul pertanyaan Anda. Ya. Yang satu lagi yang bisa diatur adalah besar kecilnya cekungan. Ya kan, kalau cekungannya benih untuk benih kecil, cekungannya juga kecil-kecil saja. Kalau cekungannya benihnya besar, cekungannya atau benihnya panjang, cekungannya juga panjang. Nah, begitu Mas. Jadi bisa diatur, diganti-ganti ini silindernya. Ya, oleh karena itu bisa diatur, bisa diganti-ganti. Oleh karena itu fungsinya mirip ayakan pada ASC. Sehingga kalau Anda atau pabrik membeli alat ini, ya harus memiliki silinder yang banyak, yang sesuai dengan benih yang diolah. Dan ini mungkin saya tambahkan tidak cocok untuk jagung, cocok untuk ya benih yang bentuknya seperti padi, gandum, yang memanjang dan memendek itu Mas ya. Itu cocok. Karena jagung itu rata-rata kan bulat dia. Kalau bulat, pecah dia tetap bulat juga. Ya, tidak masuk cekungan. Jadi ini berdasarkan panjang pendeknya benih. Jadi betul silindernya itu bisa diganti-ganti. Ada pertanyaan? Oh, baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lain? Baik, jadi ini Pak, saya pengen memastikan aja ini silindernya miring kan agar bisa jatuh ke bawah. Betul, betul. Tapi itu tidak bisa diatur, tapi dia posisinya miring. Miring ke arah tempat keluarnya benih. Ya, mungkin di foto ini tidak gitu jelas. Ya ini miring, ada sudutnya sedikit gitu, tapi nggak terlalu miring. Kalau terlalu miring nanti tidak sempat masuk ke cekungan-cekungan itu benihnya. Ya, jadi miring Mas, betul. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang saya jelaskan, tadi saya sudah janji kenapa alat ini terbengkalai di Likopo. Ya, pada saat kita terima alat ini tahun 85 kalau nggak salah, 85, 86 ya. Tidak satupun orang di IPB yang paham tentang alat ini, tentang mekanisme kerja. Jadi kita hanya dikasih, kalau nggak salah 4 silinder gitu ya. Dikasih namanya dapat bantuan Bank Dunia begitu ya, senang saja. Canggih kan alatnya saat itu. Mungkin tahun 85 Anda belum lahir ya. Anda lahir tahun berapa? 90-an mungkin kan? 2000 Pak. Oh 2000-an. Oke, malah belum lahir ya. Padahal ini alat canggih, alat mahal ya. Nggak satu pun yang bisa mengoperasikan. Nah konsultannya itu dari Denmark. Dia datang menginstall alat ini, mempraktekkan bekerja. Habis itu selesai pulang gitu kan. Nah, kita puas melihat alatnya ini bisa bekerja dengan baik. Tapi begitu kita coba pada padi, ya, pada padi yang kita punyai, ya kan, kok sulit sekali terpisahkan gitu ya. Nah, sehingga waktu itu saya dikirim ke Swedia sana ya, saya pelajari ke pabriknya sana. Ini pabriknya ada di Denmark ya, tapi pelatihannya ada di Swedia. Saya lihat harusnya kita itu dikasihnya itu berbagai macam cekungan silinder. Tapi yang mereka berikan ke kita itu hanya silinder yang cekungannya kecil-kecil. Ya, tidak cocok untuk padi misalnya gitu. Padahal kalau proyek yang benar, seandainya kita mengerti, kita harus minta itu. Ya paling tidak bisa untuk padi lah. Atau untuk benih lain yang mirip-mirip dengan padi, sehingga bisa bekerja dengan baik. Nah karena kita tidak mengerti, dikasihnya silinder yang mereka mungkin punya itu. Tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ukurannya itu. Itu tolong dimut itu ya, siapa itu? Ya.
Oke, saya lanjutkan. Jadi paham ya kenapa alat ini tidak berfungsi baik ya, karena dalam pengadaan proyek itu kita dikasih ukuran cekungan silinder yang terbatas jumlahnya, yang tidak cocok dengan benih kita. Sehingga kalau praktikum, saya tuh ingat sekali zaman dulu kalau praktikum, itu supaya masuk ke cekungan itu, padinya sengaja kita pukulin itu, kita pecahin. Terlalu kecil cekungannya sehingga kita pecahin sehingga masuk. Ya benih pecah sepertiganya gitu ya, sehingga masuk ke cekungan. Nah kalau praktikum jumlahnya sedikit bisa, tapi kalau mengolah benih masa harus dipecahi benihnya gitu kan, tidak mungkin. Setiap praktikum juga mecahi benih juga tidak elok juga kan. Sehingga itulah kalau kita menerima alat itu, ya kita harus tahu persis bahwa alat ini memang sesuai dengan ukuran benih yang akan kita olah. Sehingga sampai sekarang alat ini seperti museum itu ya. Hanya alat ini saja yang kita istilahnya dalam tanda petik ya, kecelakaan dalam pengadaan. Sehingga kalau praktikum itu mahasiswa kerjanya bongkar pasang saja supaya tahu dalamnya. Ya bongkar, pasang, kemudian ngatur kecepatan, ngatur kemiringan gitu ya, tahu dalamnya begitu. Tapi tidak menggunakan benih yang akan diolah karena butuh benih banyak. Dan benih banyak kalau nggak cocok juga nggak akan berhasil. Oke, jadi paham ya kenapa alat ini ada di ujung sana, dan itu pelatihan itu saya lakukan tahun 94. Jadi kurang lebih 7 tahun setelah alat ini diterima. Jadi kita baru tahu mau komplain sudah orangnya sudah nggak ada. Ya. Ya zaman dulu kan Anda tahu ya bahwa korupsi pengadaan segala macam itu kan sangat masif ya. Nah sekarang ya kalau kita pengadaan begini kita sudah tahu mekanismenya, kita bisa komplain, nggak mau terima, ya nggak mau terima alatnya gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Nah ini alat yang kita terima hanya punya 2 ukuran silinder ini. Ini kecil-kecil sekali ini, ya. Ini agak besar, tapi masih terlalu kecil untuk benih padi kita, silindernya ini. Ya, jadi itulah nasib orang tidak paham atau tidak mengerti ya, dapat proyek besar, ratusan juta saat itu, tapi alatnya jadi tidak bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Oke, alat berikutnya adalah spiral separator. Anda sudah pernah praktikum Dastekben offline belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, tentunya Anda sudah pernah pegang alat ini kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi saya hanya cepat saja, alat ini memilahkan benih berdasarkan apa? Bulatan benihnya, Pak. Ya, bentuk benihnya, bulat atau kepeng, begitu kan ya? Lalu ada gaya sentrifugal, dia berputar gitu. Yang bulat akan berputar ke arah luar, kayak ada gaya sentrifugal gitu. Yang kepeng akan menggeser di tengahnya itu. Ya, itu prinsip kerjanya. Keunggulan alat ini apa? Tidak menggunakan listrik kalau tidak salah. Betul, tidak menggunakan listrik. Ya, alatnya kelihatannya sederhana ya, tidak menggunakan listrik ya. Itu keunggulannya tidak menggunakan listrik. Kelemahannya apa? Apa kelemahannya? Anda praktikum kan mesti tahu tuh kelemahannya apa. Kalau ada benih yang sama-sama bulat bisa masuk juga, Pak. Ya memang itu memisahkan bulat sama gepeng.
Ya, jadi ini bukan pembersih ya, ini pemilah. Meskipun untuk pembersihan juga bisa, tapi lebih cocok pemilah. Jadi benihnya sudah bersih. Jadi tinggal disamakan aja kebulatannya. Jadi yang gepeng akan misah. Ya. Apa kelemahannya? Hanya sedikit Pak benih yang bisa masuk ke alatnya. Betul. Jadi istilah teknisnya kapasitasnya rendah. Kapasitas itu satuannya adalah bisa ton per jam, bisa kuintal per jam ya. Dan ini rendah ya. Ya paling sejam 100 kilo ya kan. Kalau ngolah benih pabrik dengan mengolah benih dengan ini kapan selesainya? Kalau misalnya 10 ton, 20 ton gitu kan sehari ngolahnya gitu ya. Jadi alat ini meskipun sederhana, pembuatannya sangat rumit. Ya. Coba sekarang kalau Anda bayangkan Anda harus dimintai tugas membuat alat seperti ini, kan mekanismenya mudah, ini dijatuhkan aja ada kemiringan gitu. Apa yang membuat alat ini rumit pembuatannya? Mungkin itu Pak, mengatur kemiringan dan jari-jari kerucut yang digunakan. Betul. Jadi pertama mengatur kemiringan. Ya kan dia benih itu turun kan. Kemiring. Kalau terlalu miring ya terjun semua gitu kan. Kalau terlalu rendah, kemiringan yang terlalu kecil, ya nggak jalan benihnya. Ya kemiringan. Terus apa lagi? Apa yang membuat alat ini sulit sekali dibuatnya? Halo? Masih terkoneksi dengan saya? Masih hanya jangan mikir. Mikir. Oh iya ya. Asal jangan ditinggal tidur saya ya. Mungkin pembentukan spiralnya Pak. Kenapa Mbak? Besi ya Pak. Kenapa? Pembuatan spiralnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu kan terbuat dari bahan yang ya. keras. Jadi bahan dari spiralnya itu, ya kan? Kan bahannya itu harus yang sifatnya daya geseknya itu dengan benih yang tidak terlalu besar kan? Ya, jadi bahannya oke. Apalagi? Mikir dulu. Tadi apa tadi? Kemiringan, kemudian bahan, sudah 2 nih. Oh, diameter spiralnya gede sekali, bisa nggak? Ya, mungkin akan terlalu lama Pak. Iya, diameternya ini malah nggak misah, ya nggak? Kalau diameter terlalu besar nggak misah ya. Iya, kan dia seperti gede gitu, ya nggak misah-misah dia kan. Daya lemparnya kan terbatas, Mas. Ya, jadi di sini ada hukum Newton ya, ada hukum Newton, ada hukum gesekan, ada gaya sentrifugal, dihitung semua itu. Sehingga alat ini salah satu kelemahannya adalah spesifik untuk benih-benih tertentu. Ya, karena kan hitungannya kan gaya sentrifugalnya berapa sehingga lebarnya berapa.
silindernya ini, spiralnya ini kan. Kalau terlalu kecil juga nggak bisa, terlalu besar juga tidak bisa. Kalau terlalu kecil nyampur semua nanti diameter silindernya ini. Ya, terus apa lagi? Boleh nggak alat ini saya bikin 10 meter gitu? Tinggi panjangnya ini atau tingginya lah. Boleh nggak? Terlalu tinggi bisa cedera orang yang Kalau terlalu tinggi, gaya sentrifugalnya gimana? Coba dipikirkan. Seperti Anda meluncur di papan luncuran itu, makin tinggi, makin kenceng atau makin lambat? Makin tinggi, Pak. Iya, kalau makin tinggi kan gaya sentrifugalnya makin besar kan, makin terlempar semuanya, makin ke bawah begitu kan. Pertama geser, makin lama makin kenceng begitu kan. Nah, di benih juga begitu, dia makin panjang, makin tinggi, semakin besar gaya sentrifugalnya, ya nanti benih-benih yang gepeng ikutan terlempar semua nanti di bagian bawah. Ya terlempar, dia kan makin cepat begitu kan. Oke, itu beberapa hal ya. Nah ini contohnya, contoh ya. Jadi ada yang tertutup rapi seperti ini, ada yang terbuka ya. Kalau di Louis Kopo Anda lihat ya, kelemahan lain adalah hoppernya ini. Hoppernya ini bentuknya tidak seperti kerucut seperti ini. Ini kan self cleaning, bisa membersihkan sendiri. Kalau Anda kan memasukkannya pakai tangan begitu kan, karena saat itu hoppernya belum jadi ya kan. Jadi, nah sekarang pertanyaan saya, untuk mengatasi kelemahan terutama kapasitasnya yang rendah, yang kecil, akalnya bagaimana? Oke, betul ya, alatnya ditambah. Jadi kalau pabrik menggunakan alat ini, ya tidak satu, kalau satu kapan selesainya? Jadi ada yang 12, ada yang 24 dalam satu proses. Ya, sebagai gambaran, mudah-mudahan saya punya gambarnya ini. Nah, ini contoh alat yang berapa jumlahnya ini? Ada 4 begitu kan? Jadi di sini ada wadah besar gitu ya, tempat masuknya benih. Kemudian masing-masing ada pintu keluarnya benih dari sini. Kemudian masuk ke silinder, ada 4. Nah, kemudian ditampung di bawah sini nanti. Terus benihnya setelah selesai diangkat pakai forklift. Ya, pakai forklift diganti lagi dengan bak benih yang sudah seragam. Nah, kalau perusahaan seperti ini biasanya pakai forklift. Tahu forklift kamu? Ya. Iya, pakai forklift. Ini kan ada cekungannya nih. Untuk mengangkatnya itu diangkat forklift, diganti lagi dengan yang kosong begitu. Kemudian untuk menaikkan benih ini pakai elevator ya, elevator sampai penuh, kemudian tinggal dibuka saja ini pintu keluarnya benih, sehingga cepat sekali seperti ini. Sehingga kapasitas alatnya ini bisa menjadi lebih besar. Ada lagi yang seperti ini juga, dalam satu alat ya ada 2 atau ya lebih gitu ya, bisa 4, bisa 2 saja. Dan ini adalah upaya untuk menambah kapasitas alat. Ya. Nah ini ada yang sampai 3 ton, besar sekali 3 ton begitu ya. Dan dia karena alat ini tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan listrik, jadi enteng, bisa dibawa-bawa pakai truk begitu. Dibawa ke lapangan ya, sehingga tinggal butuh elevator ya, ini elevator untuk menaikkan benih dan mengisi di tempat pemasukan benih ini. Dan di dalam sistem ini dikatakan ada 12 double SS, jadi ada 24, sehingga sekali proses itu
sejamnya bisa 3 ton. Anda bisa bayangkan itu 3 ton ya, banyak sekali per jamnya. Hingga begitu selesai diproses, sudah agak bersih ya, dimasukkan ke kontainer-kontainer seperti ini, ke silo-silo namanya ya, atau diproses lebih lanjut. Oke, ini alat yang lain saya kira tidak perlu, nanti Anda lihat saja. Oke, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ya, silakan Mas. kalau tadi kan untuk alat pengolahan benih ini kan terpisah-pisah gitu ya Pak, dari mungkin extreme cleaner, terus ada indented separator. Nah itu ada pertimbangan nggak Pak kalau misal kita dari satu alat ke alat itu lebih baik pakai conveyor belt atau pakai forklift gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi ini nanti saya jelaskan di bab berapa itu, bab 10 atau bab 11 ya, tentang pengelolaan alat dan perencanaan tata letak alat. Nanti saya jelaskan itu. Jadi bagaimana meletakkan alat ini ya, kita simulasi gitu ya. Jadi yang penting sekarang saya jelaskan mekanismenya dulu. Ya, kalau Anda tahu mekanismenya, tahu fungsinya, nah baru nanti meletakkan alatnya itu bagaimana, apa saja pertimbangannya. Nah, nanti saya jelaskan di kuliah selanjutnya. Baik, Pak. Yo. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita menuju alat yang namanya gravity table separator. Ini alatnya letaknya di dekat spiral. Anda masih ingat nggak posisi alat ini? Masih ingat nggak waktu masuk di processing dulu? Lupa? Masih Pak. Masih Pak. Spiral separator ada di mana? Ada di sini kan ya, sebelah sini kan? Ada praktikumnya itu kan ya. Kemudian ada ASC kecil di situ di ujung sana. Nah, di sini ada ASC yang gede. Yang paling gede yang di ujung sana. Yang semuanya masih jalan bagus itu. Ya. Alat ini juga masih jalan ya. Meskipun umurnya sudah 30 tahun lebih nih. Oke. Jadi ini gravity table separator. Ini adalah alat yang paling sulit ya dalam processing benih. Kenapa paling sulit? Nanti saya jelaskan. Karena apa? Banyak sekali yang bisa diatur. Ya, apa saja yang bisa diatur nanti saya jelaskan. Jadi alat ini memilah benih berdasarkan bobot per volumenya. Anda tahu ya, ASC itu kelemahannya benih yang ukurannya sama, tapi bobotnya berbeda sedikit-sedikit ya, bisa lebih atau lebih kecil atau lebih besar, itu masih nyampur di ASC kan. Nah, dengan alat ini, kelemahan ASC itu bisa dikurangi. Kenapa? Meskipun ukurannya sama, tapi bobot per volumenya itu bisa berbeda. Bobot per volume itu apa? Bobot per volume itu satuannya adalah kilogram per liter. Misalnya ini ya, ada juga kilogram per hektoliter. Tapi supaya mudah ya kita buat aja kilogram per liter misalnya. Jadi untuk 1 liter benih itu berapa beratnya? Itulah namanya bobot per volume. Seperti Anda nanti kalau ke Bogor mungkin masih ingat ya, yang sering masak sendiri. Kalau Anda beli beras ke Bogor itu satuannya kilogram atau liter? Liter Pak. Iya, liter ya kan sering dipakai itu. Itulah namanya bobot per volume. Ya. 1 liter beras itu kurang lebih 0,8 kilogram, nggak sampai 1 kilo itu.
Nah, kalau berasnya bernas-bernas, dibandingkan berasnya ada yang kopong, dimakan serangga, segala macam, itu bobot per volumenya tinggi yang mana? Tinggi yang bernas, ya. Kerikil sama kedelai misalnya gitu ya, ukurannya sama, ya kan? Bobot per volumenya tinggi mana? Ini kerikil. Kerikil, ya. Nah, alat ini bisa tuh memisahkan itu, ya. Baik kerikil maupun benih yang kopong-kopong dalamnya itu bisa dipisahkan pakai alat ini. Ya. Nah, bagian-bagian penting alat ini adalah hoppernya. Ya, hopper tempat apa? Tempat masuknya benih. Kemudian ini ada mejanya nih. Anda lihat kursor saya nih. Ini namanya meja deck. Meja ini tidak apa itu full gitu seperti meja, tapi ada lubang-lubang kecilnya itu. Seperti anyaman kawat, tapi dia rapat sekali ya. Ada lubang-lubang kecilnya di sini. Jadi tidak tertutup itu meja ini. Ini kebetulan mejanya bentuknya apa? Segi 4. Ya. Ada lubang-lubangnya, tapi benihnya tidak akan lolos. Ya, karena kecil sekali lubangnya itu. Nah, di bagian dalam itu ada blower. Angin yang meniup ke atas begitu. Ya. Nah, meja deck ini, yang ini meja ini saya tunjuk ini ya, itu bisa bergoyang-goyang ya, seperti orang ngayak begitu. Ya, karena yang coklat ini adalah terpal. Ya, di bawah meja ini coklat muda ini terpal ya. Jadi tidak betul memegang meja ini secara erat sehingga dia bisa bergoyang-goyang begitu, seperti orang ngayak. Ya. Bisa dibayangkan tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi dia ngayak. Tapi Berarti mejanya seperti tetap. ASC ya, Pak? Kenapa? Berarti seperti ASC itu ngayak. Iya. Gitu. Tapi tidak berlubang, tidak gede-gede lubangnya, Mas. Lubangnya lembut saja. Yang penting angin bisa masuk. Ya, bisa dibayangkan tidak? Ya. Nah, di sini ada angin ya, tadi saya sebutkan angin itu meniup ke atas. Ya, meniup ke atas. Nah, getarannya ini bisa dibuat cepat, bisa dibuat lambat. Ini ada alat ngaturnya nih, alat pengatur getaran ya kan. Kemudian anginnya, ini ada alat pengatur anginnya itu bisa dibuat kencang sekali, bisa dibikin juga lambat. Nah, meja deck ini tidak datar, ya, ingat tidak datar, dia miring posisinya, ya. Coba saya lihat pandangan dari atas gitu ya. Nah, ini seperti ini. Pandangan atasnya. Ya, ini saya lihat pandangan dari atas. Bisa membayangkan kan, ini apa tadi ini feed ini adalah hopper, tempatnya jatuhnya benih, ya enggak? Nah, yang perlu Anda ketahui di sini, bagian saya sebutkan aja, seandainya kita berdiri di sini, ya kita berdiri di sini menghadap ke alat, bagian sebelah sini kita disebut kanan alat, bagian kanan. Ya, ini perjanjian kita nih, supaya nanti di ujian tidak eyel-eyelan. Jadi yang disebut kanan itu adalah seandainya kita berdiri di sini ya kan, menghadap ke alat tersebut, ini adalah bagian kanan dari alat, kanan dari Anda gitu kan. Nah, di sebelah kiri, ini bagian kiri alat. Kemudian tempat masuknya benih, tempat jatuhnya benih dari hopper, itu kita sebut bagian muka atau bagian depan dari alat. Sedangkan tempat keluarnya benih, ya, itu namanya bagian belakang alat.
Itu perjanjian kita, paham ya? Iya, Pak. Ya, ini saya tunjuk bagian mana ini? Kanan, Pak. Kanan. Kanan, Pak. Ini Bagian itu bagian Belakang, apa? Pak. Belakang. Ini Bagian muka. itu bagian muka, Pak. ini bagian kiri ya kan? Itu perjanjiannya ya, nanti kalau ujian jangan dibolak-balik ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa alat ini tidak datar seperti ini. Ya, bagian yang berlawanan dengan hopper, jadi bagian kanan ini itu lebih tinggi daripada bagian kiri. Ya, bagian kanan ini lebih tinggi daripada bagian kiri. Kemudian bagian muka ini, bagian muka lebih tinggi daripada bagian belakang. Nah, kalau saya kasih huruf di sini A, ya, Anda lihat ini A, ini B, ini C, ini D. Bagian manakah sudut atau titik yang paling tinggi? D, Pak. Mana? Bagian D. B, Pak. B. Yang bagian paling rendah mana? Bagian D. D. Bagian D, betul D. ya. Jadi di sini ini bagian yang paling tinggi, ya kan? Di sini bagian yang paling rendah. Jadi bisa membayangkan ya, Anda pakai kertas gitu ya. Pakai kertas ini kan gini kan ya. Miring ini kanan lebih tinggi, kemudian yang sana lebih, yang muka lebih tinggi juga. Jadi miringnya tahu ya, bisa membayangkan ya. Bisa membayangkan semuanya, jadi tidak datar. Kalau Anda mau sulit membayangkan, coba aja pegang kertas seperti saya ini, ya kan? Pegang kertas. Kemudian kanannya dinaikkan, kemudian mukanya dinaikkan, begitu. Ya. Jadi posisinya seperti itu alatnya. Dan kemiringan ini bisa diatur. Mau kiri, kanan, biasa diatur, lebih tinggi kanan juga bisa diatur. Kemudian muka belakang bisa diatur. Getaran juga bisa diatur. Kemudian angin, kekuatan angin juga bisa diatur. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Memang agak sulit menjelaskan secara visual seperti ini. Nah, sebagai gambaran ya, Anda pernah melihat orang menampi nggak? Menampi. Apa? Menampi gitu kan? Ya kan? Menampi. Nah, sebenarnya alat ini itu meniru. Ya, saya nggak tahu siapa yang duluan ya. Tapi mekanismenya mirip. Bukan sama, tapi mirip. Seperti orang menampi. Orang menampi itu kan benih yang ada di tampi itu dinaikkan ke atas, begitu kan? Ya nggak? Ya, dinaikkan ke atas. Pakai apa? Gerakan tangan kan? Dinaikkan ke atas. Nah, kemudian sambil benihnya itu turun, benihnya itu ditarik ke arah yang nampi begitu kan? Sehingga yang ringan itu dibuang karena dia terbangnya tinggi, yang berat itu karena jatuhnya dia lebih dulu, ditarik ke atas, digoyang begitu, naik ke yang nampi. Padahal yang nampi ini posisinya lebih tinggi itu kan? Tapi benihnya ditarik ke atas itu. Udah bisa bayangkan belum? Bisa, Pak. Udah, Pak. Itu tolong di mute dulu ya. Oh ya, maaf, Pak. Ya. Jadi mekanismenya mirip seperti itu. Ya. Sehingga kalau benihnya itu jatuh di sini ya, kemudian ditiup oleh angin dari bawah ya. Sehingga kejadiannya itu kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seolah-olah nih ya, untuk memudahkan saja. Di bagian deck itu seperti ini. Kalau anginnya terlalu kecil, ditutup nih ya, lubang angin ditutup, itu kan nggak ada angin. Jadi antara benih berat sama benih
setengah berat masih nyampur dia. Kalau terlalu besar juga dibuka penuh begitu, ya seperti air mendidih gitu, bergejolak. Benih berat dan ringan juga akan nyampur. Nah, kalau pengaturan anginnya ini pas, bagus gitu ya, seolah-olah, saya katakan seolah-olah ya, itu terjadi lapisan di sini. Ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, seolah-olah. Yang lapisan paling bawah ini yang berat atau yang ringan? Yang paling berat. Yang paling berat. Yang terbang paling tinggi itu yang paling ringan. Ya, yang ini paling ringan, ini sedang. Ya, kadang-kadang 2 lapis, kadang 3 lapis. Ini hanya memudahkan ilustrasinya. Ya. Nah, kalau kejadian ini terjadi di deck ini, ya, ini posisinya diingat ya, jangan dibayangkan datar, tapi miring. Ya, kalau anginnya terlalu besar, ya, benih itu cenderung lari ke kanan atau ke kiri. Ini bergoncang ya, seperti ngayak gitu ya. Tapi tidak sampai lepas benihnya. Jadi kalau anginnya terlalu besar, benihnya itu lari ke kanan atau ke kiri. Coba Anda bayangkan begitu. Ada yang bisa? Salah nggak apa-apa ya, yang penting Anda berani menyampaikan pendapat ya. Ada yang bisa? Dan ini bergetar loh ya. Tadi Ini bergetar. yang lebih rendah itu bagian belakang dan bagian kiri ya. Apanya Mas? Yang paling rendah. Ya, tadi kan udah perjanjian ini, ya kan, bagian kanan, ini bagian kiri. Yang bagian kanan itu bagian yang tinggi, bagian kiri bagian yang rendah. Patokannya apa? Patokannya adalah hopper ini. Jadi yang berlawanan dengan hopper itu adalah bagian yang tinggi di kanan. Jadi larinya kemana sekarang kalau anginnya terlalu besar? Kiri, Pak. Kiri. Satu lagi, apa lagi? Ada lagi yang lain. Siapa tadi itu? Yang jawab kiri siapa tadi? Saya, Pak, Abiu. Abiu. Ada lagi? Siapa lagi yang mendukung Abiu? Ini butuh imajinasi ini ya. Biasanya yang bisa membayangkan itu anak laki-laki ini. Karena abstrak itu kan dibayangkan. Ya. Ayo, mbak-mbaknya ada yang bisa nggak ke kanan atau ke kiri? Jika anginnya terlalu besar. Padahal bagian bawahnya bergetar gitu kan. Siapa pendukung Abiu? Masih connect nggak Anda dengan saya nih? Saya, Pak. Bingung Masih, Pak. Pak. Saya pendukung Abiu, Pak. Oke, bagus. Saya Abiu, Pak. Oke, bagus. Betul itu. Ya, betul. Ya. Karena apa? Anda bisa bayangkan benih kalau ditiup ke atas gitu ya, pada posisinya miring ya, ambil goyang itu miring begitu ya. Yang jatuh lebih dahulu ke atas dek itu mungkin hampir bersamaan ya kan? Ya kan? Nah, kalau dia posisinya miring ya dia akan seperti turun tangga begitu dia. Karena ada tiupan angin yang kencang.
Nah, sebaliknya kalau anginnya terlalu rendah, dia lari ke arah mana? Kalau anginnya terlalu rendah. Arah lawannya berarti Pak. Iya, betul. Yang kan gampang kan tadi ke anginnya terlalu tinggi ke kiri, berarti kalau terlalu rendah, ya dia ke arah kanan. Kan dia nggak terbangnya dikit aja. Kalau dikit aja ya dia bergetar gitu, naik dia. Naik. Nah, sekarang anginnya bagus, ya kan? Tapi getarannya terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Getarannya terlalu tinggi, dia ke arah mana? Sekarang getarannya yang terlalu tinggi nih. Ke arah mana nih? Seperti orang nampi itu loh, kalau saya geseknya terlalu kencang begitu, ya lari semua ke tempat yang lebih apa? Rendah bukan? Ya salah, lebih Lebih tinggi. tinggi berarti. Iya, dia kayak ditarik gitu lah, dia bergetarkan. Ya, getarannya kencang, ya udah ditariknya kayak kencang begitu kan, dinaikin gitu. Ya seperti saya katakan ini kan nggak mulus rata gitu kan, miring tapi ada pori-porinya begitu kan, jadi seperti ditarik dia lari semua ke sini gitu. Tapi kalau getarannya slow, ya nggak ada kekuatan lari itu, dia geser semua ke arah kiri gitu. Nah, sebaliknya kalau fitnya saya pindah, opernya saya pindah, nah yang posisi yang tertinggi ada di sebelah kiri, kebalikannya. Yang rendah ada di sebelah kanan. Ya. Kalau muka belakang tetap, ya ini muka ini mesti lebih tinggi dari belakang supaya benihnya jalan, ya. Nggak mungkin muka ini lebih rendah daripada belakang. Nggak jalan-jalan benihnya nanti. Jadi yang pengaturan paling penting itu adalah kiri kanan, getaran sama angin. Kalau kemiringan kanan terlalu tinggi, ya terlalu tinggi untuk kasus ini ya, kasus meja ini ya benih lari ke arah kiri. Kalau kirinya terlalu tinggi, kemiringan meja ini artinya cenderung ke arah lebih agak datar, ya benih lari ke arah kanan begitu. Ya, ini butuh imajinasi ya kan. Nah, setelah bisa terpisahkan seperti itu ya kan, di sini bisa terjadi pemilahan benih yang berat-berat itu ya akan lari ke sebelah kanan. Yang ringan-ringan akan lari sebelah kiri. Nah, yang tentunya ada yang pertengahan itu ya, dia akan jatuh ke pintu tersendiri di sini. Kalau banyak kerikil, ya kerikilnya akan keluar dari pintu sini. Ini juga bisa dibuka tutup ini. Kalau banyak kerikilnya ya, di sini kita buka gitu ya, sehingga kerikilnya akan keluar di pintu sebelah sini. Tapi umumnya benih itu akan lari ke ujung pintu sebelah bawah sini, ya, bagian C sini ya, bagian C. Oke, itu gambaran dari gravity table separator, ya butuh imajinasi. Nah, teka-tekinya sekarang ini contoh yang saya buletin ini ya. Anda lihat nih, Anda operasikan alat itu, ya fitnya ada di sini kan, alat itu ada di sini. Kondisi di atas dek seperti ini bagian sini kok kosong. Ini kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Ya, bagian kiri kosong, nggak ada benihnya nih. Nah, kira-kira pengaturan yang Anda lakukan apa? Ada kan cara mengoperasikannya kan dijalankan aja, kemudian dilihat kondisi benih yang ada di meja deks.
Nah, kemungkinan seperti ini. Nah, apa yang Anda lakukan? Ngurangin getarannya. Kurangi getaran, Pak. Oke, betul. Mengurangi getaran. Apa lagi? Kemiringannya Pak ditambah. Kemiringannya ditambah yang kanan atau yang kiri? Yang kanan dinaikkan. Ya, yang betul kanan kan? Pak. Ya, terus apa lagi? Udaranya ditambah, Pak. Udaranya ditambah. Betul itu ya. Jadi kalau Anda bisa jawab itu, feeling Anda udah jalan tuh. Ya. Nah, nanti kalau misalnya hoppernya ini saya pindah ke sebelah sini, ya sebaliknya berarti kan. Bagian yang tinggi di sebelah kiri. Bagian yang rendah di sebelah kanan. Kalau hoppernya ada di sebelah kanan. Jadi sebagai patokan kalau Anda melihat ini adalah hoppernya ini. Ya, contohnya nih ya, contohnya. Nah ini contoh alat gravitable separator yang hoppernya ada di sebelah mana? Kanan atas Pak. Kanan. Nah, oleh karena itu bagian yang tinggi di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri Pak. Kiri, betul ya, betul itu. Yang bagian kanan yang rendah. Jadi patokannya adalah hopper. Ya, mau alat model apapun ya, Anda lihat hoppernya sebelah mana. Kadang-kadang ada gravitable separator yang bentuknya seperti trapesium. Jangan keder ya, jangan bingung, sama saja mekanismenya. Kalau yang kita miliki kan kotak begini kan ya. Nah, sehingga bagian benih yang berat itu ada di sebelah sini, sebelah kiri, yang ringan ada di sebelah kanan. Ya, begitu. Nah, bagian tempat jatuhnya koper itu kita sebut dengan stratifying zone. Zona apa? Stratifikasi. Kita lihat ini yang lebih jelas. Ya, ini adalah zona stratifikasi. Karena disinilah pertama kali benih terbentuk itu antara yang berat dan benih yang ringan. Zona stratifikasi itu terjadinya, terjadinya hal seperti ini proses stratifikasinya. Ya. Sehingga angin di dekat zona stratifikasi itu biasanya lebih besar daripada zona pemilahan. Ya, jadi sebelah sini itu disebut zona pemilahan. Memisahkan antara yang berat, sedang, dan ringan. Zona pemilahan. Kalau ini, yang dekat dengan fitnya ini, dengan hoppernya, disebut zona stratifikasi. Sehingga kalau kita mengoperasikan alat ini, angin di zona stratifikasi ini biasanya sedikit lebih besar daripada di zona pemilahan ini. Ya. Sehingga kalau Anda mau mengoperasikan alat ini, ada kejadian seperti ini, jangan tiga-tiganya langsung dirubah. Nanti setahun juga nggak selesai Anda ngolah. Harus dilakukan satu persatu. Sampai kondisinya ini tertutup oleh benih semuanya, satu lapis, dua lapis saja. Jadi harus bersatu persatu. Jadi kalau praktikum ada satu grup ada 6 orang, satunya ngatur getaran, satunya ngatur angin, satunya ngatur kemiringan, ya nggak selesai-selesai. Jadi seperti ini dirubah dulu kemiringannya. Oh masih belum rata. Oh berarti anginnya perlu dikurangi, ya kan? Oh berarti getarannya, kami kosong getarannya perlu dikurangi. Ya sudah dikurangi dulu, gimana? Jadi langkah awal itu adalah melihat kondisi benih yang ada di meja dek ini. Nah, kondisi sebaliknya adalah seperti ini, ya, kondisi ini. Anda lihat kursor saya, posisi 1 ini. Di sebelah kanan ini kosong nih, nggak ada benih. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda tinggal baca di sini. Apanya kalau kita lakukan kalau kondisinya seperti ini? Apa yang kita lakukan? Kemiringannya dikurangi, Pak. Kemiringan kurangi, apa lagi?
aliran udaranya dikurangi. Ya, kalau anginnya terlalu besar dia jatuh aja ke paling bawah ya kan, sehingga anginnya dikurangi. Terus apa lagi? Getarannya ditambah. Getaran tambah. Ada kuncinya di sini. Ada kuncinya ya. Tapi saya harapkan Anda paham. Kalau Anda ngapalin kunci gini repot nanti ujian. Karena mesti saya balik-balik itu fitnya itu. Ya, saya balik-balik. Ya. Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi nanti kalau ujian ada gambar-gambar gini Anda jangan bingung. Ya. Karena kita sudah punya perjanjian mana muka, mana belakang, mana kiri, mana kanan ya. Oke, ada pertanyaan? Nah ini. Ini tipe yang segi trapesium tadi ya. Ini hoppernya di kanan atau di kiri? Di kiri, Pak. Hoppernya di kanan atau di kiri? Hoppernya di kanan tuh. Ya betul, di kanan. Itu kelihatan itu di kanannya itu. Ada hopper ini loh. Ya. Ini ada hopper kan, jatuh ke sini kan benihnya kan. Jadi ini kanan, ini kiri, ini muka, ini belakang. Ini memang ambil fotonya kurang bagus nih. Jadi kelihatan yang belakang ini lebih tinggi, padahal enggak ini ya. Sini yang lebih tinggi, ya. Bagian mukanya ini. Ya ini tempat keluarnya benih berat, benih sedang, benih ringan. Ya ini ya. Ini pelatihan orang-orang di India ada. Memang harusnya untuk perguruan tinggi harus punya yang kecil-kecil seperti ini sehingga mudah dioperasikannya. Yang kita miliki itu adalah skala perusahaan itu, ya. Dan lucunya di Indonesia ini banyak yang punya, tapi tidak ada atau jarang sekali yang paham bagaimana mengoperasikannya. Sehingga sering saya lihat di perusahaan itu antara alat yang diolah pakai ASC dengan alat yang diolah pakai ASC plus gravity itu yang keluar sama aja. Lalu apa fungsi gravity begitu kan? Jadi harusnya alat yang diolah pakai ASC plus gravity harusnya lebih bagus, lebih bernas, lebih seragam gitu, ya. Jadi kalau hasilnya sama saja, ya, seperti nggak bagus. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengetahui bahwa alat ini berhasil atau tidak? Ya kita ambil sampling di sini. Ya kita ambil sampling di sini. Kemudian setelah samplingnya diapakan? Ada yang tahu enggak? Diapakan alat benih yang ada di sini? Kita bisa katakan bahwa benih di sini atau proses pengolahan benih pakai gravity ini sudah berhasil baik. Bagaimana cara melihat? Kalau dengan mata kan kadang-kadang kan mirip-mirip itu. Bagaimana caranya? Ditimbang, memang bisa ditimbang doang. Ditimbang seberapa? Mungkin volumenya disamakan kemudian ditimbang. Betul, ya betul. Jadi diukur bobot per volumenya. Pakai volume yang sama kemudian ditimbang. Kalau deltanya itu besar, antara yang bagian heavy ini dengan bagian yang light ini, kalau deltanya besar, artinya Anda berhasil praktikumnya. Kalau deltanya kecil, artinya ya tidak berhasil ya. Jadi alat di Liwikopo itu ada alat pengukur bobot per volume. Ya, itu alatnya seperti ini. Ya kalau Anda lihat di dekat spiral separator ya ada alat seperti ini ya. Ini adalah alat pengukur bobot per volume. Ya, di sini ada literannya, kemudian ada corongnya untuk ngisi. Setelah diisi, kemudian pakai penggaris diratakan begitu ya. Kemudian baru ditimbang di sini. Sehingga bisa langsung diketahui berapa bobot per volumenya. Ya, jadi kalau Anda lihat alat seperti ini adalah alat
untuk mengecek ya keberhasilan penggunaan gravity table separator. Dan pengetahuan bobot per volumenya ini sangat penting. Nah, minggu berikutnya nanti mudah-mudahan saya tidak lupa ya, apa saja manfaat Anda mengetahui bobot per volume suatu benih. Jadi saya katakan saja bahwa dengan bobot per volume ini Anda bisa memprediksi kebutuhan lantai jemur. Atau seandainya ada isi truk dengan curah begitu ya, Anda tahu itu berapa ton sih nanti yang bisa diangkat truk ini. Atau lantai jemur misalnya 10 kali 20 meter ya, itu kira-kira berapa bisa menjemur benih. Nah, itu bisa dengan pengetahuan bobot per volume. Itu nanti saya jelaskan nanti minggu-minggu berikutnya. Tolong diingatkan saja saya ya. Oke, saya kira sampai sekian saja kuliah dari saya. Mudah-mudahan Anda paham. Ya, kalau belum paham diskusikan. Anda lihat itu di YouTube. Ya, ada gravity table separator, ada spiral separator, ada indented cylinder. Anda lihat di YouTube. Ya, itu banyak sekali dari India itu ya, gravity table separator atau dari Eropa ya. Anda pelajari itu. Dan bayangkan sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Dan alatnya itu ada yang besar sekali seperti ini, ada yang kecil seperti yang tadi ya. Macam-macam alatnya ya. Oke, kalau masih ada yang ditanyakan silakan, kalau nggak ada kita akhiri kuliahnya. Jangan lupa maksimum jam 1 Anda absen di WA group dengan menyebutkan berapa bobot akhir dari benih yang dikeringkan tadi. Ya. Silakan aja, mau contoh-contohan, mau ngitung sendiri, silakan. Itu fungsinya untuk ngecek Anda saja. Ya, Anda mendengar tidak perintah dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dari saya juga cukup, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Bisa kita ketemu di kampus. Sehingga supaya tidak terlalu sulit Anda membayangkan hal-hal seperti ini. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Terima kasih Bapak. Pak.